Selamat siapkan. Siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Artificial intelligence. Nah, karena artificial intelligence, maka kita nanti hari ini akan belajar bagaimana menggunakan AI. Dan salah satu contohnya yang sudah saya pernah buat adalah dengan membuat lagu bertemakan AI. Kita dengerin sama-sama lagunya. Kalau mau diikuti boleh. Nah, coba ikutin. Oh, diri semua. Ya, diri. Kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Kamu luar biasa, teman yang setia, pekerjaan selesai tanpa drama. Selesai, senyum bahagia. Ruang kreativitas jadi makin tinggi karena AI buat hari berseri. Setia, pekerjaan selesai, senyum bahagia. Oke, cukup. Terima kasih udah kembali. Ya, kita berpikir sejenak bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan tanpa membuat kita jadi malas berpikir. Siapa yang bisa? Ya, apa? Ngambil poin pentingnya aja, Pak. Jadi jangan ditulisin semuanya. Ngambil poin pentingnya aja. Ngambil poin pentingnya saja. Sisanya kerjakan di AI bisa ya? Oke. Tepuk tangan buat Denis. Luar biasa. Sebelum teknologi komputasi seperti yang kita kenal sekarang ada, ide tentang mesin yang bisa berpikir ternyata sudah lama ada. Ya, konsep ini berakar dari pemikiran filsafat dan matematika sejak ratusan tahun lalu. Dua tokoh penting yang menjadi dasar bagi gagasan ini adalah Gottfried Wilhelm Leibniz dan George Boole. Leibniz misalnya pernah membayangkan apakah proses berpikir manusia bisa direpresentasikan dalam bentuk angka dan simbol. Meskipun ini hanya sebatas gagasan, pemikirannya tentang logika simbolik menjadi landasan penting bagi pemrograman komputer di masa depan. Lalu ada Boole yang menciptakan sistem logika yang sangat sederhana tapi revolusioner, aljabar Boolean dengan dua nilai dasar. Boolean tuh kayak operasi matematika ya, Boolean. Itu ada di Python kalau nggak salah, di bahasa pemrograman juga tuh. Tipe data Boolean. Sistem komputasi digital. Bisa dibilang tanpa pemikiran awal dari mereka, dunia teknologi kita mungkin akan terlihat sangat berbeda hari ini. Di era 1950, mulai muncul secercah harapan bahwa gagasan mesin cerdas ini bisa diwujudkan dengan teknologi yang ada. Tokoh utama pada masa ini adalah Alan Turing. Nah, ada yang tahu Alan Turing? Ini tokoh pertama yang memunculkan, kalau tidak salah ya, kan manusia bisa berpikir, mesin juga bisa dong berpikir, paham nggak? Nah, itu dia. Jadi bukan Turing yang kalian Turing ke puncak, itu bukan. Tapi ini Alan Turing.
bukan Turing, beda. Baik, selanjutnya yang tadi sudah dibahas di video, ini adalah evolusi kecerdasan artificial intelligence 50 sampai 70. Nah, tadi ini yang diawali dengan Alan Turing, era simbolik, logika dan aturan eksplisit. Kemudian 980 sampai 90 itu berbasis aturan dan sistem pakar. Kemudian yang 2000 sampai 2010 ini temanya udah machine learning dan big data, ya. Kemudian yang 2010 sampai 2020 ini deep learning dan pengenalan pola kompleks. Dan yang terakhir yang sekarang sedang kita lalui 2010-20 sampai sekarang itu eranya generatif AI. Ada yang tahu generatif AI itu apa? Kayak gimana contohnya? Kayak ChatGPT, Adriano, bagus. Apalagi? Satu lagi contohnya deh, yang generatif AI selain ChatGPT? Hah? Gemini, ya, good. Nadia. Dan juga ada multimodal AI. Nah, sekarang sedang kita lalui. Selanjutnya silakan kalian membaca halaman 11 sampai 14 tentang jenis-jenis AI. Nanti ada Ani, ada Agi, ada Asi, ya. Ini baca silakan per orang. Cukup apa enggak? Cukup kayaknya. Ada yang enggak, ini ya, nggak ada yang nggak masuk ya hari ini ya. Tadi tim apa? Tim paduan suara ya, yang persiapan ya. Oke, dibaca halaman 11 sampai 14 saja tentang ANI, AGI dan ASI. Civa juga padus berarti ya? Oh, dia padus bukan? Oh, udah selesai? Ntar lu ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan singkat ya. Kalian tadi sudah membaca jenis-jenis kecerdasan artifisial atau jenis-jenis AI. Ada ANI, ada AGI, ada ASI. Ya. ANI, Artificial Narrow Intelligence, adalah AI yang fokus pada satu tugas spesifik. Contohnya Google Translate. Tadi yang Nadia jelaskan Gemini, yang tadi ChatGPT sama Adriano, itu contohnya di sini. Kemudian AGI, Artificial General Intelligence, kecerdasan setara manusia, tapi ini masih riset. Saya pernah bilang nggak? Contohnya apa? Jarvis, ya. Ya, Iron Man, ya, itu contohnya, betul Faros. Nah, yang terakhir adalah ASI yang paling tinggi lagi, Artificial Super Intelligence, melampaui manusia. Ini masih teori. Kalau saya baca, kalau tidak salah 2060 akan muncul ASI ini. Contohnya kalau yang sudah pernah nonton film Ultron, nah itu kayak gitu-gitu, atau Terminator, yang dia sudah bisa melampaui manusia. Oke. Selanjutnya, ini adalah tools AI untuk pemecahan masalah. Nah, yang tadi sudah disebutkan dari sini ya, analisis data, contohnya adalah ChatGPT, data robot, Gemini, apalagi? Hici dan lain-lain segala macam lah, kalian tahu lah ya. Kemudian untuk desain dan kreativitas ada, nah ini yang sudah sering dipakai, Canva AI, Midjourney, ya, jangan masuk. Ya, sudah selesai padusnya. Oke, lanjut, silakan duduk. Dan ada di pemrograman ada Replit AI dan GitHub Copilot. Kalau GitHub saya dulu pernah bikin kontennya, menonton TV tanpa STB. Pas saya posting di YouTube, tidak boleh, melanggar hak cipta. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, tanya saya, terus saya jelasin. Pakai VLC dan pakai link di GitHub. Selanjutnya manajemen proyek ada Notion AI, ClickUp AI, dan yang terakhir permodelan dan prediksi ada Wolfram Alpha dan MATLAB AI. Ini kalau tidak salah bisa menyelesaikan tugas-tugas matematika, ya. Tapi pakai AI, saya pernah pakai. Kalau MATLAB itu kalau nggak salah yang buat grafik kurva, ya. Selanjutnya, nah kalian menggunakan HP
kalian aplikasikan apa yang sudah kalian tadi dapat tentang ANI, AGI, ASI, kalian cari informasi, kalian buat di dalam sebuah slide per kelompok ya. Bisa menggunakan ChatGPT informasinya ya. Kita coba tidak menggunakan Google dulu ya. Kita menggunakan ChatGPT dulu. Karena kita temanya sedang belajar AI, Gemini atau ChatGPT atau DeepSeek atau Cici dan lain segala macamnya. Dan Canva buat desainnya. Ini juga nanti ada Canva AI, kalau kalian bisa coba, silakan dicoba. Nah, ini tentang ANI, AGI, ASI. Saya bagi aja ya. Nanti kelompoknya ada yang ANI, ada yang AGI, ada yang ASI. Oke? Ini ada 1, 2, berdua saja ya. Bisa ya? Nah, nanti setelah itu kalian presentasi ke depan kelas dan yang lain menanggapi lalu diskusi ya. Isinya tentang definisi tentang itu, kemudian ciri utama, contoh penerapan, kelebihan dan kekurangan. Jadi ada 4 saja. Itu yang kalian buat. Tadi bagi-bagi 2-2 lah sama temennya, kan ada 4 tadi kan. Kalian bagi 2-2. Silakan diambil HP-nya. Ya, silakan diambil HP-nya. Ini Ikhwan, itu Akhwat. Berdua-berdua ya, slide-nya ya. Ini ANI. Nah, ini segini sempat ANI ya. Tapi buatnya berdua-berdua ya. Ngerti nggak? Temanya ANI. Ini ANI. Ingat ANI berempat ini. Ini AGI. Kamu yang Ahwat. Oh, tidak terlalu. ASI deh semua deh. Ya. Ahwat ASI semua. Topiknya ntar. Spidol nggak ada spidol? Oke. Tolong ditulis temanya. Ini berdua-berdua tugasnya bagi-bagi ya. Nih, Ani itu apa? Faros tadi apa? AGI yang berempat ini. Tapi berdua-berdua tugasnya, ngerti nggak? Bukan berempat, tapi berdua. Temanya sama. Kalau kita ini. Ya, nah ini ASI semua. Ya. Isinya cuma 4, jadi dua slide. Ya, bikinnya slide ya. Definisi. Tulis definisi, ciri utama, ciri-ciri lah atau ciri utamanya, kemudian contoh penerapannya, yang keempat kelebihan atau kekurangan atau manfaat. Nah, itu mirip lah. Manfaatnya aja, manfaat deh. Manfaat atau kekurangan. Nah, kelebihannya pasti ada manfaatnya. Pak, jadi kita kelompoknya 2 orang. 2 orang. Tapi temanya sama berempat. Ya. Iza pakai apa ya nya, Ja? Oh, pakai Cici. Ini berarti yang desain ya? Iya. Hanifah ya. Belum. Belum. Dikit lagi. Oh iya, foto. Udah tadi ya? Dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Fatima dan Keiza akan membahas Artificial Super Intelligence atau ASI. Next. di sini ada definisi tentang Artificial Super Intelligence, yaitu ASI adalah bentuk kecerdasan buatan yang kemampuannya melebihi kecerdasan manusia di semua aspek. Di sini ada ciri utamanya. Yang pertama ada
lebih pintar dari manusia di semua bidang. Yang kedua, dia bisa belajar dan beradaptasi tanpa batas. Kelebihan dari ASI adalah pemecahan masalah kompleks, dapat memecahkan persoalan yang butuh waktu puluhan atau ratusan tahun bagi manusia, seperti menemukan obat kanker, mengatasi krisis iklim, atau merancang teknologi energi tanpa batas. Oke, izinkan kami berdua untuk mempresentasikan apa itu Artificial Narrow Intelligence atau yang biasa kita sebut ANI. Oke, Pak. Jadi dari definisi ANI tersebut adalah sebuah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan satu tugas atau sekelompok tugas tertentu secara sangat baik. Tetapi ANI ini tidak memiliki kemampuan umum untuk memahami atau melakukan hal-hal di luar tugas tersebut. Ciri-ciri ANI spesifik hanya fokus pada satu bidang, misalnya pengenalan wajah, terjemah bahasa, atau bermain catur. Tidak fleksibel. Tidak fleksibel itu jika dipindahkan ke tugas lain yang berbeda. ANI itu memiliki contoh-contoh seperti asisten virtual, Siri, Alexa, ataupun Google Assistant. Lalu sistem-sistem rekomendasi di YouTube, Netflix, dan Spotify itu menggunakan ANI. Dari slide ini, kamu berdua pakai jenis AI apa? Pakai aplikasi AI apa? Oh, buat pembuatan apa? Slide ini kita pakai ChatGPT sama Canva. Oke, tangan. Sekarang selanjutnya bisa duduk kembali. Refleksi pembelajaran. Ini bukan refleksi yang pijat ya, beda. Jadi kalian sudah belajar ANI, AGI, dan ASI. Jadi bedanya apa? ANI, ASI, dan AGI. Bedanya apa? Kalau ANI dia dapat melampaui keterampilan manusia yang spesifik, sedangkan AGI dia mirip dengan otak manusia yang fleksibel, dan ASI dia dapat melampaui manusia. Oke, baik. Dan kenapa kita harus bijak menggunakan AI? Kenapa? Oh iya, boleh. Soalnya biar gak ketergantungan sama AI, Pak. Jadi misalnya kalau udah ketergantungan tuh semuanya pakai AI. Misalnya kalau ngerjain tugas juga gitu, Pak. Oke. Ketergantungan. Bagus. Hanifah, Danis. Oke, selanjutnya silakan, ada lagi? Aiza kayaknya ada nih. Saya, Pak. Berarti kita harus menggunakan AI dengan secara bijak agar keunggulannya tidak mengancam pola berpikir manusia. Oke, good. Oke, selanjutnya, kalau manusia cuma mengandalkan AI, silakan. Kalau manusia cuma mengandalkan AI untuk berpikir, apa yang akan terjadi pada kemampuan otak kita? Apa yang akan terjadi? Ya, Farhan. Otak kita bisa jadi malas berpikir kreatif dan kritis. Padahal kemampuan kita menganalisis dan mengevaluasi justru yang membedakan manusia dengan AI. Itu berarti kita harus menggunakannya dengan bijak, bukan menggantikan seluruh proses berpikir kita. Oke, cukup. Bagus, Farhan. Selanjutnya, nah jadi kalian kan tadi sudah membuat konten digital gitu kan dengan AI. Apa tantangannya dalam membuat konten digital? Ada? Like, Pak, siapa? Tantangannya apa lagi? Faros ada? Tantangannya apa, Faros? Oke, tadi saya lihat sulit membuat konten digital agak lama. Apa tuh tantangannya? Membuat konten yang tadi? Tantangan membuat konten yang tadi. Keamanannya, Pak. Gimana maksudnya? Kayak itu kayak bisa tahu apa aja gitu, Pak, tentang data-data Di bawah. apa namanya, keamanan gitu, Pak. Bisa Bocor. apa namanya, soalnya kan katanya kan AI bisa lebih pintar dari manusia tuh, Pak. Jadi dia bisa aja gitu kayak meretas keamanan. Oh iya, iya. Oke, Pak, maksudnya. Jadi maksudnya kalau kamu menggunakan AI terus, takutnya ntar AI bisa meretas kita gitu kan ya. Ya, itu boleh. Itu namanya kekhawatiran, wajar. Emang kita harus punya dua sisi.
Yang satu kita harus takut, yang kedua harus kita adaptasi dengan penggunaannya. Ya takut tadi dengan Pak Rus yang bilang. Oke. Nah, tadi untuk kerja kelompok kalian secara umum dengan waktu yang ada, kalian sudah ternyata sudah cukup baik ya mengerjakan mengerjakan dan mencari informasi dengan AI. Tadi ada yang pakai Canva AI, ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini, ada yang pakai Meta kalau tidak salah tadi saya lihat. Artinya sebenarnya kalian sudah bisa menggunakan. Cuman tadi yang dijawab sama beberapa orang ya tadi Dani sama Aiza dengan bijak dalam berteknologi. Jadi jangan sampai kita ketagihan menggunakannya tanpa kita bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang tadi Farus khawatir informasi kita, yang informasi privasi kita terekam dengan AI gitu kan, terjadinya apa, yang kan ada suara-suara bisa niru suara kita gitu kan, wajah kita itu bisa diubah. Apa? Data pribadi, betul, luar biasa. Selanjutnya pekan depan kita akan membahas AI berdasarkan fungsionalitasnya. Ada 4. Reactive machine, limited memory, theory of mind, self-aware AI. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah fala takunanna minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.